para pembicara, narasumber, terutama yang paling penting di sini adalah Ketua Koordinator kami bidang hukum, Prof. Lili, Ketua Direktur CIDES ICMI, Prof. Andi Faisal Bakti, pembicara kita Dr. Umar Hussein, Profesor Atip Latiful Hayat, dan para pimpinan Orwil dan Orda seluruh Indonesia, pemirsa sekalian yang kami hormati. Pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tentunya banyak sekali tugas-tugas rumah yang harus mulai dibenahi oleh MK ya, untuk saling mengingatkan antar hakim yang tetap menjunjung sabta karsa utama, yaitu prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan. Karena setelah pasca putusan MK nomor 141, ya, putusan 90 tahun 2023 dengan perkara nomor 141 tahun 2023, ada lagi ujian yang akan dihadapi oleh MK ke depan, yaitu permohonan nomor 141 tahun 2023. Tentunya ini menjadi salah satu tantangan terberat di MK ya. Pasca putusan yang kemarin ada lagi putusan permohonan dari nomor 141 terkait masalah persyaratan calon presiden maupun calon wakil presiden. Tentu di sini kami selaku pengurus Majelis Pengurus Pusat ICMI tentunya sangat berbangga sekali ya, kesempatan Prof. Jimli selaku Ketua Dewan Penasehat kami diberikan amanat sebagai Ketua MK ya, dan kita semua sudah melihat bagaimana keputusan yang dihasilkan oleh MK yang memang tentunya belum banyak memenuhi kepuasan masyarakat, seluruhnya bisa dipuaskan dengan putusan, namun cerca harapan tentunya menjadi harapan kita semua bahwa dan ternyata MK itu masih MK berperan dengan sangat baik ya dalam melihat ketidakadilan dan prinsip yang harus dijunjung konstitusi sabta karsa utama, ternyata itu dapat diluruskan kembali oleh MK. Kami sangat berbangga sekali Prof. Jimli dengan adanya putusan tersebut. Namun tentunya ini tetap menjadi pertanyaan masyarakat ya, masyarakat awam, apalagi masyarakat awam, apakah setelah MK ini apalagi kira-kira drama-drama yang dihasilkan dengan putusan tersebut. Apakah putusan yang diambil oleh MK itu apakah dapat berubah putusan daripada perkara yang nomor 141 dengan keputusannya pada perkara nomor 90, putusan nomor 90 tahun 2003, apakah itu akan mempunyai implikasi jangka panjang? Apakah ini sebuah penemuan hukum ke depan yang akan menghasilkan sebuah wawasan kebangsaan yang bermanfaat bagi warga dan bangsa Indonesia tentunya. Mari sama-sama mungkin kita dengarkan ya para narasumber, terutama narasumber pembicara kunci kita, Jimli Asidiki selaku Ketua MK dan juga selaku Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim seluruh Indonesia. Dengan seizin Bapak-Bapak semua, para senior-senior kita semua, dan juga atas nama Majelis Pengurus Pusat ICMI, dengan ini saya nyatakan webinar nasional ICMI Pusat kami buka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan Prof. Lili untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Waketum, Bapak Andi Anjar Cakrawijaya SH yang telah membuka acara webinar ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, menginjak kaca selanjutnya adalah kita mendengarkan pembicara kunci, yaitu Profesor Dr. Jimli Asidiki SHMH, di sini selaku Ketua MK yang kemarin sudah mengeluarkan putusan dan direspon sangat baik oleh publik dengan mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi sendiri. Tetapi di publik kemudian tetap terjadi perdebatan apa implikasi hukum, etis, dan politik dari putusan MK tersebut. Oleh karena itu, ICMI Pusat
mencoba melaksanakan webinar ini dengan tema sengaja agak ngepop setelah putusan MK apa selanjutnya. Jadi mungkin Prof. Jimli juga bisa menjawab tiga aspek itu. Setelah ada putusan MK ini di publik itu bertanya bagaimana dilihat dari aspek hukum, aspek etis dan aspek politisnya dari putusan MK tersebut. Kami persilahkan dengan hormat untuk Prof. Jimli Asidiki untuk memaparkannya. Kami persilahkan Prof. Baik, berapa jam ini? Bisa sampai subuh ini. Bisa sampai subuh. Maksimal 30 menit, Prof. Bisa tambah juga nggak apa-apa. Kalau memang publik menarik itu. Nanti kasih kode kalau sudah terlalu lama ya. Baik, Prof. Cara nggak kebagian ngomong nanti. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wakil Ketua ya, Profesor Lili, dan kemudian juga para pembicara. Nanti saya hanya menyampaikan pendek aja pengantar ya untuk diskusi. Jadi MK ini dibentuk ad hoc cuma 30 hari. Tapi alhamdulillah kami udah selesaikan 2 minggu cukup. Begitu. Nanti seterusnya tentu akan dibentuk MK Majelis Kehormatan yang permanen. Nah, tapi yang jelas selesai dulu ya ad hoc ini menyelesaikan kasus pengujian undang-undang, terutama yang melibatkan syarat capres, usia capres ini. Ini kan ribut ini sudah berbulan-bulan, dan sebetulnya undang-undang sudah ngatur sejak MK itu harus dibentuk kalau ada masalah, dan bahkan diperintahkan di undang-undang yang paling baru itu memang permanen. Nah, peraturan Mahkamah Konstitusi juga sudah dibuat pada bulan Februari tahun ini. Nah, lalu kasus laporan-laporan ini mulai Agustus sudah mulai banyak, tapi Majelis Kehormatannya nggak dibentuk-bentuk, baru bulan Oktober, dan itu pun hanya untuk 30 hari, jadi ad hoc. Alhamdulillah kami udah selesaikan, tinggal seminggu lagi kalau dari segi SK ya, tapi putusan sudah selesai, kami anggap udah cukup. Kemarin saya bertemu dengan ketua yang baru dan wakil ketua, ternyata masih banyak lagi yang mengajukan laporan, tapi saya bilang itu nanti untuk MK permanen aja lah, ya kan. Nah, itu terserah mereka mau bentuk majelis kehormatan yang permanen nanti. Nah, saya sendiri sebagai pendiri MK ini memang awalnya kan saya tidak mau masuk majelis kehormatan ini, tapi mereka membujuk saya. Nah, karena ini ad hoc, ya udahlah, saya bilang saya kan tidak perlu berhenti dari DPD. Jadi saya terima karena ada tanggung jawab sejarah. Setelah saya cek ke dalam, beda sama sekali dengan ide awal dulu gitu loh. Suasana kerja itu sudah agak berbeda. Nah, makanya saya merasa punya tanggung jawab, ya kan, membenahi ini. Nah, mudah-mudahan aja putusan yang kemarin itu ya, diterima oleh berbagai kubu, walaupun belum 100%. Tapi saya rasa sudah mulai reda, tapi pelan, masih ada sisa-sisa, masih nunggu waktu. Yang jelas kubu kanan kiri pidatonya bagus-bagus ini, termasuk pidato Ibu Mega kemarin. Saya apresiasi, dia puas gitu ya. Ya waktu MK berdiri ketika itu, ya dia presidennya, jadi dia ingat saya itu. Ya alhamdulillah, saya ledek tadi, saya ketemu dengan Menteri Hukum. Dia bilang, Pak, salam dari Ibu Mega. Alhamdulillah, saya bilang masih ingat dia sama saya.
udah lama nggak ketemu. Cuma saya bilang itu agak kelebihan dikit ngomongnya. Dia bicara mengenai gedung, ya kan? Seakan-akan ya cara ngomongnya ya maksud dia benar. Dia bilang dia cari-cari tanah untuk gedung MK, akhirnya ketemu di ring 1. Nah, padahal saya yang nyari, yang keliling. Ya. Sesudah ketemu, baru kita menghadap dia minta persetujuan. Akhirnya dia setuju. Jadi intinya banyak yang mengapresiasi putusan MK itu, yang mudah-mudahan ini meredakan, apalagi langsung dilaksanakan sudah, termasuk hakim mantan ketua yaitu juga rapat pemilihan ketua MK. Jadi termasuk Pak Anwar Usman ikut di dalam pemilihan ketua yang baru. Artinya apa yang kita perintahkan dalam putusan itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, termasuk jangka waktu 2 kali 24 jam harus sudah terpilih, dilaksanakan, alhamdulillah. Nah, terus yang kedua ya, yang perlu saya sampaikan, ini mesti kita pisah, ada 3 soal nih. Soal politik, misalnya memilih siapa jadi cawapres, siapa menjadi capres. Lalu nanti menuju Februari 2024, siapa yang mau dipilih. Nah, ini urusan politik. Nah, masalah politik ini harus dilihat sebagai sesuatu yang tersendiri. Tapi ada 2 hal yang perlu kita bicarakan dulu. Pertama, urusan aturan main. Kedua, urusan cara aturan main dibuat. Tentang aturan main ini diatur di undang-undang dan kemudian dijalankan dengan peraturan KPU. Ini aturan main ini, nah, gitu kan? Nah, saudara, aturan main ini di MK itu mengadili aturan main. Jadi dia berbeda dengan pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan perdata, pengadilan pidana. Juga berbeda dengan pengadilan tata usaha negara. Dia mengadili orang, apalagi pidana. Kalau peradilan administrasi mengadili keputusan administrasi. Nah, ini bukan mengadili keputusan administrasi ataupun mengadili orang, tapi mengadili undang-undang. Nah, mengadili aturan main. Maka prosedur mengadili aturan main itu beda dengan peradilan biasa. Jadi jangan dicampur adukkan cara kita memahaminya. Nah, MK itu seperti konseptor awalnya tahun 1919, kemudian berdiri MK pertama di Austria tahun 20, namanya Hans Kelsen. Dia menyebut Mahkamah Konstitusi itu legislator juga, sama dengan parlemen. Cuma parlemen itu positif legislator, sedangkan Mahkamah Konstitusi negatif legislator. Maksudnya yang satu membentuk pasal undang-undang, yang satu meniadakan pasal. Nah, gitu. Ketika satu pasal ditiadakan, itu muncul norma baru. Nah, banyak orang yang sering salah paham. Oh, ini kok MK membentuk norma baru? Ya memang membentuk norma baru karena meniadakan pasal. Otomatis muncul norma baru. Nah, jadi intinya saudara-saudara ya, baik parlemen maupun MK itu legislator. Nah, legislator ini ya kan, misalnya DPR. Begitu disahkan oleh DPR, ya, tok palu secara material itu sudah final. Tidak boleh ditambah-tambah lagi. Dan presiden harus mengesahkan secara administratif dalam 30 hari. Kalau presiden tidak menandatangani, tidak mengesahkan, tetap RUU yang sudah disahkan DPR itu berlaku jadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, gitu. Jadi undang-undang itu begitu disahkan secara material sudah final, mengikat gitu. Meskipun kadang-kadang anggota DPR masuk penjara. Gara-gara misalnya ketangkep tangan, dia dapat pembagian uang dari sponsor undang-undang itu misalnya. Jadi bisa saja anggota DPR itu diberhentikan karena melanggar kode etik atau dia masuk penjara karena tindak pidana.
tapi itu tidak berpengaruh kepada keabsahan undang-undang. Nah, itu tuh maksud saya. Jadi dia tetap sah sebagai undang-undang meskipun banyak orang tidak setuju pada undang-undang itu dengan demo dan sebagainya. Nah, ini prinsipnya begitu. Jadi prinsipnya undang-undang yang sudah disahkan itu presumption of constitutionality, presumption of legality, sama kayak di TUN praesumptio iusta causa. Undang-undang itu berlaku, mengikat, harus dihormati, harus dijalankan sampai ada lembaga atau pejabat yang berwenang menetapkannya tidak berlaku. Nah, dalam hal ini kalau undang-undang itu MK yang bisa mengujinya dan kemudian menyatakannya bertentangan dengan konstitusi dan tidak berlaku lagi. Itu. Tapi yang jadi masalah kalau putusan MK itu final dan mengikat. Dalam undang-undang MK diatur begitu, dalam konstitusi juga diatur begitu. Jadi kalau sudah diputus, walaupun cara mutusnya salah, ya dia berlaku. Nah, gitu kira-kira, ya kan? Nah, termasuk contoh tadi anggota DPR masuk penjara, atau misalnya ketua MK dipecat, tapi keputusannya itu sudah menjadi aturan main yang sah dan juga sudah dijalankan oleh KPU dengan membuat aturan inklusif putusan MK itu menjadi bagian dari aturan peraturan KPU, dan mereka sudah menetapkan kemarin paslon yang sah itu 3. Dan hari ini malam ini sudah mengambil undian. Maka berarti untuk seterusnya gitu ya, ini sudah resmi 3 paslon yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia yang punya hak pilih pada bulan Februari yang akan datang. Nah, gitu. Apakah aturan main ini masih bisa berubah? Bisa saja. Baik oleh MK sendiri atau oleh DPR. Bisa diubah. Cuma karena aturan mainnya ini datang tengah jalan, ya kan nggak bisa berlaku sekarang. Dia hanya mungkin diberlakukan untuk pemilu 2029. Karena tahapannya ini udah jalan. Nah, memang ada perkara sisa yang diajukan oleh mahasiswa yang dia beda dengan yang lain-lain ya. Yang lain-lain itu mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi putusannya tidak sah, bahwa ini harus dibatalkan, gitu-gitu. Sedangkan si mahasiswa ini nggak begitu. Dia menguji undang-undang yang telah berubah karena putusan MK, ya kan? Diujinya. Nah, makanya sudah dapat nomor 141 itu. Makanya saya puji-puji. Cuma saya bilang, kenapa telat? Karena nggak sempat lagi, baru sidang pertama, dan kemudian hari Senin kemarin, pengucapan sumpah jabatan ketua yang baru. Jadi nggak sempat lagi. Dia akan bersidang paling nggak ya 3 minggu gitu. Nah, jadi ini udah jalan ini. Bahkan pun sekarang sudah dapat nomor. Seandainya nanti berubah itu aturan main, ya itu berlaku untuk 2029. Saya sering ngambil perumpamaan tuh kayak main bola gitu loh. Peluit sudah orang sudah pemain sudah di lapangan, ya kan? Tiba-tiba muncul FIFA mengumumkan aturan baru yang tingginya di atas 170 tak boleh main, yang pendeknya di bawah 150 tidak boleh main. Padahal pemainnya ya sudah di lapangan. Ada yang tingginya 180, ada yang pendeknya 190. Lah ya kan nggak bisa berhenti, itu permainan. Jadi aturan main yang sudah jalan itu, ya kan, itu harus berlaku untuk pertandingan yang akan datang 2029. Jadi begitu kira-kira ya aturan main. Nah, sehingga rakyat Indonesia sebaiknya udah memusatkan perhatiannya dalam 3 itu yang tidak kita suka, misalnya apapun alasannya, termasuk kita tidak suka bahwa ini dia
membuat aturan main semaunya dia untuk misalnya begitu dengan ada cacatnya, ya jangan dipilih, gitu loh. Tapi jangan ya mengabaikan hak orang lain yang mau memilihnya. Kan pendukungnya masing-masing ini banyak. Jadi katakanlah kalau survei itu 3 paslon ini masing-masing 30-an%. Jadi yang 30% yang punya sikap untuk memilih A, ya jangan menghalangi ya kan kelompok lain untuk memilih, kira-kira gitu. Nah, jadi kebanyakan sebenarnya orang-orang yang berpendapat ini sudah bisa kelihatan cara berpikirnya, mau milih siapa gitu loh. Nah, jadi maksud saya aturan main sudah, tinggal fokus ke depan. Nah, itu soal pilihan politiknya. Nah, lalu yang soal ketiga adalah bagaimana aturan main dibuat. Nah, ini soal yang berbeda. Jadi, MK dibuat karena ada dugaan pelanggaran kode etik. Setelah kami periksa satu persatu hakimnya, sesudah kami periksa itu semua 21 pelapor, masing-masing ada 10 orang, ada 20 orang. Oh, rame sekali, termasuk 15 guru besar dari berbagai perguruan tinggi. Setelah kita periksa, ya kan termasuk hakimnya satu-satu kita panggil. Masya Allah, memang benar terjadi pelanggaran, bukan hanya pelanggaran biasa, pelanggaran berat. Pelanggaran kode etik yang berat. Nah, karena itu kami berkesimpulan ini harus diberhentikan. Gitu. Tapi sebelum itu, masalah yang terjadi di intern MK ini bukan hanya menyangkut ketua, menyangkut semua hakim. Itu sebabnya kami membuat keputusan semua 99-nya kita kasih teguran. Artinya 99-nya itu melanggar kode etik secara bersama-sama. Maka kita beri sanksi teguran. Itu. Tapi khusus untuk 3 orang, satu Profesor Salbi yang dissenting opinion dengan mengeluh-ngeluh itu, ya kan? Lalu Profesor Arif sama isi dari dissenting opinionnya berkeluh kesah. Nah, tapi Profesor Arif bukan hanya dissenting opinionnya yang mengandung keluh kesah, tapi dia juga bicara di luar, termasuk wawancara di TV, kemudian pidato di BPHN dengan menggunakan baju hitam. Nah, ini. Nah, maka setelah kita diskusikan mengenai dissenting opinion itu hak masing-masing hakim. Kalau dia berbeda pendapat, baik menyangkut substansi maupun mengenai proses, ya kan, pengambilan keputusan itu dibuat, itu sama-sama hak dari hakim. Maka itu tidak terbukti melanggar kode etik. Tapi yang melanggar kode etik yang bicara di luar, pakai baju hitam segala. Nah, maka kita beri sanksi. Di samping teguran kolektif, ada peringatan tertulis, teguran tertulis untuk Profesor Arif. Cuma yang paling berat, saudara, adalah ketua Pak Anwar Usman. Di samping paling banyak diadukan, nah itu dari 21 itu 15 untuk dia sendiri itu. Nah, memang setelah diperiksa, tidak perlu saya ungkapkan ya, itu sudah ditulis di putusan, tinggal dibaca aja. Maka kami simpulkan, oh ini harus diberhentikan, tidak hormat dari anggota. Itu. Tapi ada kendala. Kendalanya adalah ya itu di peraturan Mahkamah Konstitusi yang jadi dasar kami diangkat, itu ada majelis banding. Nah, kalau dia diberi sanksi paling ekstrim, paling berat, diberhentikan dari jabatan anggota, maka kepadanya berhak untuk banding. Gitu. Jadi putusan MK tidak final, bisa dimentahkan oleh majelis banding yang membentuk majelis itu ya ketua MK sendiri. Nah, itu aja dia pada sesudah 1 hari diputus oleh MK, dia kan membuat konferensi pers yang nadanya ya menyampaikan kekecewaan kepada putusan MK. Seandainya
putusan itu dibuat ekstrim, tentu dia berhak menurut peraturan untuk membentuk majelis banding. Nah, majelis banding itu ya pasti orang lain, bukan kami bertiga. Nah, oleh karena itu kami berembuk bertiga. Ya udah, Pak Bintan Saragi, dia pun memang agak kekeh gitu dengan tidak boleh ada inovasi mengenai sanksi, karena sanksi di dalam peraturan itu jomplang, ada 3, teguran lisan, teguran tertulis, langsung pemberhentian tidak hormat dari anggota, terlalu ekstrim. Nah, kami lalu berembuk bagaimana caranya supaya putusan kita ini final, ya, tidak tunduk kepada ketentuan yang mengharuskan ada majelis banding. Nah, caranya kemana? Ya bukan pemberhentian dari anggota, tapi pemberhentian dari ketua. Nah, inilah yang kita tempuh, ya, karena terbukti memang jelas ada pelanggaran kode etik. Dan sekaligus juga di dalam putusan MK itu bukan hanya ketua, tapi semuanya kita beri sanksi, termasuk misalnya pembocoran rahasia, lalu ada lagi kasak kusuk tanpa perdebatan. Nah, itu bertentangan dengan filosofi yang kami bangun dengan tercermin dengan gedung itu, dengan 9 tiang itu. Masing-masing punya independensi, 9 hakim itu sendiri-sendiri. Itu untuk mencerminkan resultante dari independensi 9 orang, itu nanti pada akhirnya diharapkan tercermin dalam independensi institusi. Nah, jadi ini kami evaluasi banyak yang tidak tepat apa yang dipraktekkan. Nah, maka itu bagian dari alasan kami memberi teguran kolektif itu. Jadi ini aja saya rasa ya yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar supaya kita ke depan saya mengajak semua warga bangsa untuk ya sudahlah, ini sudah cukup ya perbedaan pendapat di antara kita mengenai bagaimana MK membuat keputusan. Yang penting ke depan kita pilih yang kita suka, jangan pilih yang kita tidak suka. Biarlah 3 paslon yang sudah resmi ini dia bekerja meyakinkan para pemilih bahwa mereka layak untuk dipilih. Kita harus mendorong supaya praktek promosi dan kampanye harus menghindarkan diri dari kampanye negatif, apalagi kampanye hitam, ya, saling jelek menjelekkan, memfitnah sini, memfitnah sana. Nah, gitu. Bagaimana caranya kita mentradisikan kampanye positif? Masing-masing itu berusaha untuk meyakinkan. Nah, jadi tentu ini tidak bisa cepat, tapi harapan saya sesudah putusan MK itu ini bulan November gitu ya, nanti memasuki bulan Desember, semua pihak ini fokus, jangan lagi saling jelek menjelekkan, termasuk memanfaatkan isu kecurangan ini, ya kan, untuk menjelekkan salah satu paslon. Kira-kira begitu. Ini penting ya supaya kita membangun tradisi pemilu berintegritas, pemilu terpercaya, sambil kita juga mendorong supaya ASN, TNI, Polri tidak boleh dia ikut campur dalam urusan pemilu ini. Jadi mereka harus netral. Nah, ini juga harus kita awasi. Saya rasa sebagai pengantar umum begitu, saudara-saudara ya. Intinya saya berharapkan masyarakat bisa memahami bahwa MK itu mengadili undang-undang, bukan mengadili orang. Dan kalau misalnya mau mempersoalkan putusan MK, tidak bisa lagi. Yang bisa itu ya menguji undang-undang yang sudah berubah karena putusan MK. Itu beda sama sekali. Kalau Anda datang mempersoalkan putusan MK, tidak bisa. Tapi kalau Anda datang mempersoalkan undang-undang, objek perkaranya undang-undang yang sudah berubah gara-gara putusan MK,
Nah, itu judicial review boleh. Tapi ingat, yang dipersoalkan itu undang-undang, bukan putusan MK yang sudah final. Apakah bisa berubah undang-undang itu? Ya kan? Bisa. Jadi doktrinnya sejak tahun 2003 ya, itu kan ada larangan nebis in idem, ya, double jeopardy. Jadi perkara yang sama tidak boleh diajukan lagi ke pengadilan. Tapi untuk kasus judicial review beda. Jadi kalau undang-undang A diuji dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar, lalu ditolak oleh MK. Lalu datang pemohon baru menguji pasal yang sama, tapi menggunakan dalil yang berbeda. Diujinya dengan HAM, pasal 28. Itu tidak termasuk larangan nebis in idem. Boleh. Jadi perkara yang sudah diputus oleh MK, kalau pertimbangan alasan batu ujinya berbeda, bisa diajukan lagi. Nah, ini contohnya. Jadi diajukan oleh mahasiswa begitu. Nah, itu saya puji-puji, bagus, daripada banyak profesor terus aja mempersoalkan putusan MK dengan menjadikan undang-undang kekuasaan kehakiman sebagai dalil. Nah, itu tidak tepat. Undang-undang kekuasaan kehakiman itu berlaku umum. Ya. Pasal 17 Undang-Undang 48 tahun 2009, pasal 17 itu ada 7 ayat. Nah, itu berlaku umum untuk semua hakim. Nah, tapi sepanjang menyangkut hal-hal yang secara lex specialis diatur, misalnya di dalam Undang-Undang MK, apalagi diatur dalam Undang-Undang MK itu berdasarkan konstitusi yang menyebut eksplisit putusan MK bersifat final. Nggak bisa. Gitu loh. Meskipun di undang-undang itu disebut kalau ada hakim tidak mengundurkan diri padahal dia ada konflik kepentingan keluarga, putusannya itu harus diuji ulang. Nah, boleh diuji ulang dengan cara yang mahasiswa tadi. Nah, gitu loh. Dan yang kedua, putusan yang sebelumnya itu dianggap tidak sah. Bisa tidak sah, tapi harus dinyatakan tidak sah oleh pejabat yang berwenang, tidak otomatis. Nah, jadi sekali lagi yang mahasiswa ajukan ini, dia mengajukan pengujian undang-undang baru, lalu dia minta hak ingkar dia dipenuhi. Di pasal 17 ayat 1 itu, semua pihak itu boleh menggunakan hak ingkar. Maksudnya hak ingkar itu hak untuk tidak mau diadili oleh hakim yang tidak dipercaya. Nah, dia mengandalkan hak ingkar itu. Dia minta pengujian itu nanti Pak Anwar Usman tidak ikut. Hanya 8 orang. Nah, bisa saja komposisinya berubah, putusannya berubah. Nah, tapi itu tadi yang saya bilang, tidak bisa lagi diterapkan sekarang karena tahapannya sudah jalan, ya kan? 3 paslon sudah disahkan, sudah dapat nomor malam ini, maka kalaupun nanti dikabulkan misalnya, lalu menyebabkan undang-undang berubah, berlakunya untuk 2029. Jadi kembali lagi kesimpulan terakhir saya berharap ya jaringan ICMI seluruh Indonesia bisa ya kita jangan terlalu terlibat ya dalam konflik dan persaingan teknis, tapi kita harus dengan statesmanship kita ya sebagai kaum intelektual, mari kita menganjurkan kepada semua pihak untuk ya udah calm down, ya kan, ya tenang, kita fokus untuk kampanye positif, ya kan, jangan saling menjelekkan untuk Februari 2024 yang tinggal 3 bulan lagi. Gitu loh. Jadi jangan lagi mempersoalkan aturan main, udah selesai nih. Nah, tinggal kita 3 pasangan ini yang tidak kita suka jangan dipilih. Pilihlah yang kita yakin dia bisa terpercaya. Saya kira begitu Pak Lili ya. Terima kasih banyak. Silahkan mendiskusikannya lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih banyak Prof. Jimli yang sudah memaparkan secara komprehensif. Saya kira tadi udah cukup jelas. Paling tidak ya 4 poin yang perlu digarisbawahi. Nah, yang pertama bahwa MK itu adalah sebagai legislator, yaitu negatif legislator yang mengadili undang-undang, dan dia punya kewenangan untuk membuat norma baru, karena tugasnya adalah membatalkan norma yang diuji itu sehingga kemudian membuat norma baru. Terus yang kedua, 9 hakim tersebut, hakim MK, semua melakukan pelanggaran etik sehingga mendapatkan sanksi teguran. Tapi satu hakim Mahkamah Konstitusi, yang yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi, melakukan pelanggaran berat yang sesungguhnya sanksinya pemberhentian dengan tidak hormat, tetapi karena takut ada banding sehingga kemudian adalah putusannya salah satunya adalah pemberhentian sebagai ketua MK. Terus yang ketiga, kita berharap bahwa tidak usah memperdebatkan tentang putusan nomor 90 2003 itu, tapi kita serahkan kepada ketiga capres itu mana yang kita suka, itulah yang kita pilih, dan berharap kita tidak usah ada negatif campaign atau black campaigns, dan TNI Polri harus netral. Nah, dari pemaparan Prof. Jimli nanti akan diperdalam oleh 2 narasumber, yaitu yang pertama adalah Profesor Atif Latiful Hayat SH, PhD. Sudah hadir ya, Prof? Ya, udah. Segera Prof. Atif ya. Sudah, Pak. Kedua adalah Bapak Dr. Umar Husin. Nah, sekira 2 narasumber ini akan memperdalam lebih jauh terkait dengan putusan MK ini. Tadi saya katakan bahwa bagaimana sih sebenarnya 3 hal yang muncul di publik itu. Pertama, aspek hukum tadi. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Prof. Jimli, tetapi katanya di ahli hukum itu satu kepala gitu bisa beragam pendapat itu, apalagi semua ahli hukum itu banyak pendapat gitu. Terus aspek hukumnya dari putusan MK tadi. Terus yang kedua, ya meskipun Prof. Jimli katakan ya nggak bisa lagi diadili putusan MK itu, nanti harus mengadili undang-undangnya itu sendiri. Yang kedua adalah aspek etisnya. Bagaimana terkait dengan ketua MK yang sudah diberhentikan sebagai ketua MK itu. Nah, secara etis putusan nomor 90 tersebut. Dan yang lebih penting yang ketiga adalah aspek politisnya. Nah, saya berharap ketiga aspek itu untuk ketiga narasumber itu dibahas gitu. Jadi bagaimana aspek hukumnya, meskipun Prof. Jimli sudah berikan pengantar tadi, dan kedua adalah aspek etisnya, dan ketiga adalah aspek politis gitu dari putusan MK itu. Meskipun Prof. Jimli katakan nggak usah dipersoalkan lagi, tapi Prof. Di publik itu masih tetap ramai terus ya putusan MK itu gitu. Nah, maka untuk mengclearkan kita ITMI mengadakan webinar ini supaya jelas clear gitu dengan putusan MK ini. Untuk itu kami persilahkan yang pertama adalah Prof. Atif Latiful Hayat untuk memaparkan. Waktu maksimal 15 menit, Prof. Nanti lanjutnya adalah Pak Dr. Umar Husin. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Pak Profesor Lidi Lomeli, yang terhormat Profesor Jimli Asdiki, kemudian Pak Dr. Umar Husin, dan juga para pengurus ICMI pusat, ICMI daerah, dan di satuannya. Tadi kita sudah menyimak secara seksama yang disampaikan langsung dari tangan pertama oleh Profesor Jimli. Ini tajuk dari diskusi pada malam hari ini adalah setelah keputusan MK apa selanjutnya. Ini sebenarnya sudah dijawab oleh Profesor Jimli dalam satu kalimat yang pendek. Pilihlah yang kita suka dan jangan pilih yang tidak suka. Itu sebetulnya sudah dijawab oleh Prof Jimli ya, di tajuk itu. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Lili tadi, tentunya saya ingin memberikan beberapa catatan mungkin dari perspektif yang lain. Ada catatan yang pertama saya, bahwa persoalan etik ini kemudian sudah diputuskan ya oleh MK. Itu kan persoalan yang metalegal, di luar, melampaui dari hukum, dan tampaknya MK khususnya dengan kepemimpinan Prof Jimli, sebagaimana beliau sampaikan ya, khususnya terkait dengan sanksi yang diberikan ya, kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Di dalam putusan itu, Prof Jimli memberikan semacam pertimbangan ya untuk kemaslahatan, di mana beliau keluar dari nas ya, teks yang ada di peraturan Mahkamah Konstitusi itu, yang secara tekstual seharusnya ya, menurut peraturan Mahkamah itu, karena memang Ketua Mahkamah Konstitusi itu sudah terbukti melakukan pelanggaran berat, seharusnya dia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi. MK dalam hal ini, khususnya Prof Jimli dan Pak Wahidudin Adams yang sepakat, karena ada dissenting yang disampaikan oleh Pak Bintang Saragi, dengan pertimbangan kemaslahatan dalam bahasa saya, yang tadi juga sudah sedikit diulas oleh beliau pertimbangannya, bahwa kalau diberikan sanksi sebagaimana termaktub di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi itu, maka terbuka untuk diadakannya banding, atau Ketua Mahkamah Konstitusi itu melakukan banding dan akan dibentuk MK yang lain. Nah, kemudian MK khususnya dalam hal ini Pak Jimli itu keluar dari nalar hukum yang tadi, yang kemungkinan besar itu mungkin ingin direfleksikan sebagai sebuah nalar etik yang lebih tinggi gitu, dari hanya sekedar titah hukum seperti itu. Bahwa kalau diberi sanksi dengan pemberhentian tidak dengan hormat, maka memunculkan ketidakpastian. Maka kemudian istihad MK ini memberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Tentunya sebagai sebuah istihad, ya, istihad etis di dalam hal ini tidak ada yang keliru. Akan tetapi kemudian memunculkan ya,
yang tadi saya renungi uraian-uraian bijak ya dari Prof. Jimli itu, yang kemudian diakhiri dengan sudahlah pilih yang kita suka dan jangan pilih yang tidak suka. Tapi persoalan tersisanya adalah pada akhirnya, apalagi yang terkait dengan masalah politik itu, maka tidak ada lagi yang namanya pelanggaran hukum. Tidak ada lagi yang namanya pelanggaran etik. Karena kemudian akan tunduk ya kepada apa yang tadi dikonstruksikan sebagai kemaslahatan. Akhirnya masyarakat menjadi skeptis terhadap hukum, penegakan hukum seperti ini. Jadi tidak apa-apa. Padahal itu sudah sangat jelas gitu, telanjang dan terbukti ada pelanggaran etik. Dan pelanggaran etik itu pasti itu pelanggaran hukum. Karena etik itu beyond the law, meta legal. Nah, muncul skeptisisme di masyarakat, bahkan mungkin sampai berputus asa, karena yang namanya pelanggaran hukum, pelanggaran etik, hanya akan kemudian dinyatakan saja, akan tetapi the show must go on dalam hal ini. Jadi menurut saya, MK-MK itu sudah berhasil ya, menegakkan etika pada lingkungan dan untuk kepentingan wibawa dari Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi kehidupan berkonstitusi masih menyisakan PR. Karena itu tadi. Jadi pelanggaran etik itu kemudian berhenti pada pemberhentian ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi the show must go on. Dan itu akan menjadi sebuah presiden. Nantinya kita akan dilakukan hal yang sama. Kemudian atas dasar kepentingan lebih luas, kemaslahatan, ya, maka kemudian tadi diakhiri dengan sangat baik, sangat bijak oleh Prof. Jimli. Ya sudah, pilih yang kita suka, pilih yang tidak suka. Persoalannya kan yang akan kita pilih baik suka atau tidak suka itu melewati sebuah perjalanan yang memiliki cacat etik. Nah, itu yang PR-nya bagaimana agar tidak melahirkan skeptisisme begitu ke depannya. Dan saya sepakat bahwa persoalan putusan Mahkamah Konstitusi itu ya sudah selesai. Kalau kemudian ada proses selanjutnya sebagaimana yang sudah dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk pengujian terhadap undang-undang baru sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu, kalaupun dikabulkan kan tetap berlaku. Bukan sekarang, ke depan. Begitu. Nah, mengapa hal yang sama sebetulnya putusan 90 itu coba kalau kemudian itu berlaku juga tidak sekarang, tapi untuk 2029. Begitu. Nah, kalau sekarang PR-nya itu tadi, apa selanjutnya? Kalau jawaban etis, wise-nya sudah disampaikan oleh Prof. Jimli, tapi mendatangkan skeptisisme. Jadi, biar saja dinyatakan ada pelanggaran etik, tapi the show must go on. Mungkin kan ada kaidah tuh yang dulu disampaikan oleh Kiai Masdar Mas'udi. Menurut saya sangat bagus sekali. Kalau para muhadditsin itu kaidahnya idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Apabila sudah jelas kesohihan sebuah hadis, itulah madhabku. Kemudian Kiai Masdar Mas'udi mengatakan idza sahal maslahatu fahuwa madhhabi. Apabila sudah jelas
kemaslahatannya itulah tampaknya ini apa namanya yang menjadi istihad etik dari Prof. Jimli. Hanya PR-nya bagaimana kemudian apa namanya cacat etik itu tidak hanya sebagai sebuah pernyataan adanya catat, tapi tidak memiliki implikasi apapun dalam penegakan hukum ini. MK-MK sudah selesai. Memang secara implisit MK-MK itu sudah mengatakan adalah ini tanggung jawab bagi mereka yang dinyatakan melanggar etik. Jadi MK-MK sudah selesai. Ada yang pelanggaran etik. Bahkan semua hakim konstitusi. Kecuali dan memang paradigma etik akhirnya kembali kepada individu yang dinyatakan melanggar etik tersebut. Jadi kalau secara implisit sebetulnya MK itu saya tidak menggunakan bola panas begitu, akan tetapi mengetuk nurani dan etik dari mereka yang dinyatakan melanggar etik. Sehingga sampai di sini pun sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu belum sembuh benar. Karena semua hakim konstitusi itu dinyatakan melanggar etika, tentunya dengan gradasi yang berbeda. Akan tetapi mereka sudah melanggar etika. Nah, jadi kalau ditanya jawab berikutnya bagaimana apa selanjutnya? Selanjutnya adalah tanggung jawab etik dari hakim Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan melanggar etik itu. Selanjutnya itu harus ada. Jadi harus ada apa namanya taubat etik gitu. Ya, taubat etik kan bukan hanya ekspresi dinyatakan secara lisan. Taubat itu adalah sebuah tindakan. Kalau ketua hakim konstitusi itu taubat etiknya sudah dinyatakan oleh MK-MK. Sementara yang lainnya itu harus ada apa namanya self action dari mereka yang dinyatakan melanggar etika itu. Nah, karena waktunya terbatas. Nah, yang kedua. Ya, 3 menit lagi, Prof ya. Ya, 3 menit lagi. Ya, saya pas insya Allah 3 menit lagi. Ini persoalan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang secara eksplisit juga di dalam putusan itu tidak dipertimbangkan oleh MK-MK. Tadi Prof. Jimli sudah memberikan elaborasi. Dan khususnya untuk ayat 6 yang menyatakan bahwa putusan yang melanggar etik itu dari hakimnya adalah tidak sah. Nah, ini masih membuka perdebatan. Ya. Meskipun perdebatan sebetulnya diakhiri dengan pendapat dari Mahkamah Etik itu. Tapi saya termasuk yang berpendapat bahwa pasal 17 Undang-Undang Kehakiman itu harus diperhatikan. Karena itu menyangkut asas dari kekuasaan kehakiman. Menyangkut asas. Jadi paradigma asasi ini yang apalagi dalam timbangan etik itu harus diperhatikan lebih tinggi daripada paradigma apa namanya aturan begitu yang memang dibuat. Sementara etik itu karena dia metalegal memiliki apa namanya pesan yang lebih tinggi daripada itu. Nah, menurut saya dari pasal 17 ayat 6 itu adalah nuansa etiknya yang kemudian harus dibunyikan karena itu menyangkut asas. Sementara Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah bagian dari kekuasaan kehakiman. Sehingga menurut saya yang perlu kemudian menjadi catatan kritis kita adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Yang apa namanya kemudian dijadikan lex spesialis akan tetapi menghilangkan apa nuansa dan paradigma etik yaitu asasi dari pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu. Sekira supaya pas 3 menit lagi catatan saya sampai di situ saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Atif
yang sudah memaparkan. Jadi dua catatan yang penting itu, bahwa meskipun ada putusan MK yang sudah memberhentikan sebagai terhadap ketua MK, tetapi publik tetap skeptis. Dan yang kedua berharap mestinya hakim Mahkamah Konstitusi itu melakukan taubat etik gitu. Tapi yang terjadi sebaliknya tuh, Prof. Nah, ketua MK yang diberhentikan itu melakukan pembelaan bahwa sudah terjadi ada kezaliman terhadap dirinya katanya. Nah, itu. Jadi harapan untuk taubat ternyata tidak terjadi tuh, Prof. Baik, yang selanjutnya mohon informasikan kepada Bapak Ibu sekalian serta webinar. Kalau ingin bertanya, mohon di chat aja, di ruang chat, karena saya tidak bisa melihat satu persatu nanti yang resign, karena ini alhamdulillah pesertanya 237 ini. Jadi mohon disampaikan di ruang chat. Terus yang kedua, silakan sertifikat sudah ada kalau mau di-download itu. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Dr. Umar Hussein untuk memaparkan waktu sama Pak Umar, maksimal 15 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. banyak, mungkin kurang dari 15 akan saya sampaikan beberapa catatan. Sebenarnya di awal tadi Pak Jimli dengan paparan yang hemat waktu dan bahasa yang tepat sudah menjawab semua persoalan yang menjadi polemik di masyarakat. Dua hal yang sangat menarik, yaitu tentang walaupun anggota DPR melakukan kesalahan atau tindak pidana, produknya tetap sah. Dan ini kemudian dikiaskan atau dianalogikan dengan putusan MK. Walaupun ketuanya atau para hakimnya bermasalah secara etik, bahkan tidak hanya yang tentu lebih rendah daripada hukum pidana, tetap sah. Itu sudah menjawab dan menjelaskan dan menerangkan dengan terang benderang kenapa putusan itu tidak diotak-atik. Yang kedua, yaitu tentang beliau memberi gambaran tentang kenapa tidak dilakukan pemecatan. Memang secara sosiologis masyarakat kita senang dengan pembalasan dendam. Jadi kalau ketua MK itu dipecat sebagai anggota hakim konstitusi itu pasti gembira orang. Tetapi secara strategis mungkin tidak menguntungkan, pasti akan ada upaya banding dan lain sebagainya, dan nasib daripada putusan itu bisa terkatung-katung, malah tidak ada kejelasan hukum. Nah, dua hal ini saja menurut saya sebenarnya secara ekstrim saya katakan diskusi sudah bisa dihentikan karena sudah menjawab apa yang menjadi kerisauan masyarakat. Namun demikian, kalau kita mengikuti sepak terjang Pak Jimli, sungguh tepat kalau dikatakan beliau ini adalah pelopor ya dari gerakan penegakan atau penggunaan etika dalam berbangsa bernegara. 10 tahun yang lalu kalau kita ingat, beliau waktu itu ketua DKPP, ada kasus yang saya selalu ingat, di mana Ibu Khofifah sebagai salah satu calon gubernur terhambat oleh persoalan prosedural, yang mana bahwa seorang calon dinyatakan sah bila ditandatangani usulan pencalonannya oleh ketua umum dan sekjen dari partai yang mengusung. Problem timbul kalau partai itu pecah gitu. Dan pada saat itu seperti ada permainan partai-partai pendukung membuat pecah sehingga kepengurusan itu menjadi tidak diakui. Di situ Prof. Jimli mengambil keputusan atau terobosan yang tepat, di mana tanda tangan tidak dilakukan oleh tetap dianggap sah oleh Prof. Jimli, sehingga Prof. bisa mencalon, walaupun mungkin waktu itu belum menang. Nah itu track record itu terbawa sampai beliau sampai hari ini. Nah menjelang keputusan kemarin banyak orang berspekulasi, kira-kira putusan apa yang dia akan dijatuhkan oleh Prof. Jimli ini. Ada yang menduga seperti yang terjadi hari ini,
ada yang menduga akan ada pemecatan, bahkan yang ekstrim terobosannya mungkin akan lebih dalam, yaitu membatalkan. Walaupun terang-terang undang-undang mengatakan bahwa putusan MK tidak bisa dibatalkan. Namun di celah-celah itu ada juga ungkapan atau keinginan tidak perlu dibatalkan, Prof, sebenarnya, Prof. Cukup dinyatakan tidak perlu dilaksanakan. Artinya secara di Euro putusan itu tetap ada, tapi tidak perlu dilaksanakan karena cacat. Ya, Prof. Jimli juga mengakui ada cacat moral di sana, ada pelanggaran yang dilakukan oleh hakim ketua dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini menurut saya, karena tadi sudah dilaksanakan oleh pelaksana pemilu dalam KPU, poin-poin ini menjadi tabungan, menjadi poin untuk dibahas, untuk dielaborasi pada kesempatan yang akan datang. Apakah kewenangan MK diperluas atau kewenangan MK sendiri juga perlu diperluas? Karena banyak sekarang, jadi tadi disinggung oleh Prof. Jimli misalkan, Bu Mega memakai istilah cercah sinar di kegelapan. Artinya semuanya gelap. Kalau kita mengasumsikan semua institusi hukum dalam posisi gelap. Baru muncul lilin kecil satu yang dinyalakan oleh Prof. Jimli di MK. Itu membuat harapan tumbuh. Tidak hanya tumbuh di MK, kita harapan itu tumbuh di tempat-tempat penegakan hukum yang lain. Nah, oleh karena itu, bagaimana kepercayaan publik ini bisa tumbuh kembali, tidak hanya di MK. Prof. Jimli juga pernah menyampaikan, dulu MK itu tidak pernah dalam posisi rendah dalam setiap survei tentang kepercayaan publik terhadap institusi hukum. MK itu selalu pada posisi tertinggi. Nah, pada saat inilah MK pada posisi yang terendah. Ada juga di dalam satu podcast dikatakan, habis terbitlah Jimli. Nah, ungkapan-ungkapan ini sebenarnya mengandung makna harapan di masa yang akan datang, bahwa institusi dan aparatnya itu bisa menjadi harapan bagi para pencari keadilan. Tidak hanya MK, tapi juga institusi-institusi yang lain. Nah, oleh karena itu, apa yang selama ini digagas oleh Prof. Jimli dalam sebuah kesempatan untuk mengedepankan etika, itu mungkin bisa mempercepat proses rasa keadilan yang ada di masyarakat. Karena tolak ukur daripada etika adalah malu. Bagi saya nggak penting dipecat atau diberhentikan sebagai ketua, itu sama saja. Bagi orang yang punya malu itu merupakan sebuah tamparan untuk dia kembali bercermin bahwa perilaku dia telah memalukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, gerakan etika yang dibangun Prof. Jimli ini semoga bisa terus digemakan, terus didengungkan, dan didukung oleh banyak elemen masyarakat. Oleh karena itu, mungkin harapan dari banyak orang, seperti tadi Prof. Hatip, terhadap putusan MK-MK, nggak apa-apa, itu merupakan tabungan. Tapi bukan untuk mematikan lilin yang baru menyala ini. Tapi untuk membesarkan obor dan mungkin juga api unggun. Sehingga api keadilan ini bisa menyala di semua tempat, di semua orang, dan di semua aparat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dr. Umar Husin. Tadi ya sudah menjelaskan dua hal yang perlu digarisbawahi. MK mengalami krisis kepercayaan publik. Dengan adanya putusan MK-MK, ya, tadi ada istilahnya, habis gelap terbitlah Prof. Jimli, ya, itu suatu yang luar biasa, mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi untuk mengurusi perkara atau perselisihan hasil pemilu nanti 2024.
Dan salah satu putusan dari MK adalah Ketua MK Anwar Usman itu tidak boleh ikut mengadili perselisihan pemilu dan pilkada. Dan yang kedua ya harapannya ada tadi mestinya Hakim MK yang melakukan pelanggaran etik itu malu karena perilaku dia sudah mencederai hukum di Indonesia ini gitu. Ya mudah-mudahan ada kesadaran seperti itu. Tapi kata Ketua MK kan yang dipecat itu saya tidak sedikit pun akan mengundurkan diri katanya. Seperti itu Pak Umar itu. Jadi tetap dia nggak mengaca diri gitu. Baik, Prof. Jimli masih ada Prof? Ini ada beberapa pertanyaan tadi, silahkan yang ingin bertanya ini. Pertama dari Batam nih, dari Batam. Apa saya bacakan atau ingin bertanya langsung nih, Pak Ibrahim? Mungkin saya bacakan aja ya. Dari Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Jimli mau minta pencerahan. Ketua Hakim MK dikenakan sanksi pelanggaran berat karena melanggar kode etik dalam proses memutuskan lahirnya putusan nomor 90 tahun 2003. Bukakan proses lahirnya putusan itu cacat? Kalau proses lahirnya putusan tersebut cacat, harusnya putusannya cacat. Mohon pencerahan Prof. Jimli. Kedua dari Pak Ferry. Mohon izin yang mulia, maksudnya Prof. Jimli. Saya advokat Ferry. Pertanyaan kepada Prof. Jimli. Bagaimana cara supaya tak pernah terulang kembali putusan MK yang melanggar kode etik MK yang mengakibatkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap MK yang kami percayai sebagai penegak konstitusi. Selanjutnya ini untuk umum mungkin nih, bisa Prof. Atif atau Pak Dr. Umar nih. Dari Pak Saiful Rahman, bagaimana kedudukan KY dan keterlibatan Dewan Etik dalam perspektif hukum? Apakah putusan etik tidak dari awal atau bernuansa politik? Terus yang keempat dari Pak Firman T. Guntur, SH, advokat ini. Putusan MK nomor 90 nampaknya tidak ada artinya karena calon presiden dan calon wakil presidennya sudah dideklarasikan sehingga sejatinya berlaku untuk pemilu periode 5 tahun berikutnya. Sehingga sebenarnya sebagian sudah dipaparkan oleh Prof. Jimli, tapi nggak apa-apa, itu pertanyaan dari 4 orang. Yang pertama kami persilakan Prof. Jimli untuk meresponnya. Silakan Prof. Saya rasa baik Pak Umar, Pak Atif bisa juga bantu jawab ya. Saya hanya mau menjelaskan begini, ini kan momentum ini. Akhlak bangsa ini lagi rusak-rusaknya sekarang ini. Jadi tadi saya bertemu Menteri Hukum dan HAM. Saya bilang ini momentum ini supaya kita mewujudkan ide untuk membentuk Mahkamah Etika Nasional. Sekarang lembaga penegak kode etik ini sudah ratusan. Ada di organisasi profesi, ada di lembaga negara, ada di lembaga pemerintahan. Semua ada dan ada komite penegak kode etiknya. Tapi itu sendiri-sendiri, variasinya beda-beda, tidak ada pembinaan nasionalnya. Nah, maka saya mengusulkan ada prinsip rule of law diimbangi oleh rule of ethics. Apalagi kita masih punya TAP MPR yang berlaku tentang etika kehidupan berbangsa. Jadi saya selalu promosikan Undang-Undang Dasar itu bukan hanya hukum tertinggi, tapi juga etika tinggi.
Nah, jadi constitutional law and constitutional ethics. Maka kita saatnya sekarang ya, karena momentum rusaknya ini kan soal misalnya saya pakai bahasa Jawa di dalam pertimbangan itu, apa namanya, ora iso rumongso, gitu loh, nggak bisa ngeras aja. Masa itu di seluruh dunia kalau ada hubungan keluarga, hakim itu memang harus mundur. Itu praktek di seluruh dunia. Nah, bukan cuma di undang-undang kekuasaan kehakiman, praktek seluruh dunia, dan juga ada di Kode Etik MK, Sabta Karsa Utama itu. Enggak, itu harus mundur kalau ada hubungan keluarga. Tapi masih ngeles gitu loh. Masih ngeles. Nah, jadi ini berat karena ora iso rumongso itu tadi. Jadi itu cermin dari sebagian besar pejabat kita, konflik kepentingan antara bisnis dan politics. Misalnya hampir 60% anggota DPR itu pengusaha, pejabat eksekutif itu 50% pengusaha. Nggak ada apa namanya, aturan yang mengoreksi benturan kepentingan. Nah, maka kita memerlukan undang-undang larangan rangkap jabatan dan benturan kepentingan. Itu satu. Yang kedua, ada Mahkamah Etika Nasional. Itu tadi saya sampaikan kepada Menteri Hukum. Oh, dia setuju sekali. Nah, jadi saya bilang, kalau tidak ada, contohnya itu Terawan dipecat oleh ID, nggak ada tempat dia banding. Nah, maka karena Terawan itu dekat dengan pejabat tinggi, eksekutif, legislatif, yudikatif, pernah jadi pasien dia semua, maka dipretelilah kewenangan ID melalui undang-undang kesehatan yang baru. Nah, itu nggak benar. Organisasinya dipreteli kewenangannya, padahal masalahnya kan bagaimana Terawan diberi tempat untuk banding, mestinya gitu. Ada lagi contoh, itu di bidang advokat. Nah, dulu Todung Mulya Lubis dipecat oleh Pradi. Lalu dia bikin organisasi baru namanya KAI, Kongres Advokat Indonesia. Sekarang Kongres Advokat Indonesia maupun Pradi itu pecah belah. Maka yang terjadi adalah multibar. Maksudnya itu organisasi advokat banyak. Padahal di undang-undang hanya satu. Jadi berjamaah melanggar semua ini, termasuk para hakim. Jadi kenapa begitu? Karena kepada Todung Mulya Lubis tidak ada forum tempat dia banding tertinggi. Nah, maka saya menggagas ya, bisa melalui undang-undang, bisa melalui perubahan konstitusi, sekaligus kita memperbaiki KY. Kalau bisanya belum dengan undang-undang dasar, ya udah dengan undang-undang. Tadi saya sampaikan sama menteri. Dia setuju itu. Jadi tolong saudara-saudara bantu juga mempromosikan supaya kita ini tidak hanya benar salah hukum aja. Hukum itu ujungnya hanya menghukum. Nah, ujungnya kan masuk penjara. Orang masuk penjara ini udah penuh sekarang. Yang tobat cuma 30%. 30% kedua dendam masuk penjara itu. Ya, banyak sekali yang dendam. Dia nggak terima itu. Termasuk misalnya Anas Urbaningrum, dia bikin partai baru sekarang, dendam karena merasa dizalimi. Tapi yang lebih parah itu 40% orang masuk penjara itu makin jadi. Ya, tadinya tukang copet, keluar jadi perampok. Tadinya pengguna narkoba, keluar jadi bandar. Jadi pemenjaraan itu tidak efektif untuk mengawal perilaku ideal masyarakat kita. Nah, kalau etika tujuannya bukan menghukum. Etika itu kayak takzir dalam fikih, mendidik gitu. Sambil tujuan pokoknya adalah mengembalikan kepercayaan publik ke institusi. Jadi tujuan kemarin itu sanksi itu supaya publik kembali percaya kepada MK. Nah, syukur alhamdulillah sudah terpilih ketua dan wakil ketua yang pasangannya yang bagus. Ya, artinya mereka sering ikut dalam perdebatan. Jadi tidak hanya karena ketua begitu, tapi ada ide. Jadi saya
optimis, cuma tidak bisa langsung selesai, ini harus pelan-pelan. Nah, jadi ketua dan wakil ketua ini sudah bikin pernyataan mau kompak untuk memperbaiki citra MK. Jadi tujuan penegakan kode etik itu mengembalikan kepercayaan. Jadi bukan retributive justice, tapi restorative justice. Nah, dan itu bertingkat. Jadi kayak takzir, mendidik, teguran tertulis, apalagi gitu bisa ditingkatkan variasinya, jangan cuma 3. Nah, kalau sudah tidak bisa lagi, baru dipecat. Itu maksudnya suruh kerja di tempat lain supaya orang percaya kepada lembaga. Jadi saya berharap ICMI bisa mempromosikan ide untuk membangun infrastruktur etika berbangsa. Jadi kayak dalam Al-Quran itu kan bukan hanya halal haram beragama itu, tapi juga baik buruk. Nah, maka kalau makan fakulu mimma rozaqakumullah halalan thayyiban. Itu ada kata-kata halalan thayyiban. Ya, bukan halalan wa thayyiban, enggak pakai waw. Artinya apa? Halalan thayyiban itu satu napas, satu konsep. Jadi benar salah, halal haram harus diimbangi, dilengkapi, disempurnakan ya dengan baik buruk. Nah, kalau ada makanan haram tapi baik, enggak disuruh kita makan. Kalau ada makanan baik, enak sekali, tapi haram, enggak disuruh kita makan. Apalagi makanan haram dan tidak enak pula. Nah, itu enggak disuruh. Yang kita disuruh dalam Al-Quran, ada 4 ayat itu sama persis. Yang disuruh itu makanlah makanan yang halalan thayyiban. Sama, saudara-saudara, dalam hidup juga begitu. Nah, makanya ada good governance, legal governance, constitutional government. Itu konsep Quran itu. Jadi gabungan antara legal government dan good government, itulah yang diidealkan. Nah, untuk itu halal haram itu rule of law, benar salah, baik buruk, itu rule of ethics. Jadi saya menganjurkan supaya ICMI ini aktif ini mempromosikan sistem etika berbangsa. Nah, juga dalam Islam ya kan kita nama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tujuan utama dari kenabian itu memperbaiki akhlak. Nah, gitu. Jadi saya rasa harus orientasi akhlak ini yang perlu kita bangun, yang menurut teori saya yang suka saya gambarkan di quote ya, itu kalau hukum itu ibarat kapal, samudranya itu adalah etika. Etikanya itu samudra. Kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai pulau keadilan kalau samudra etikanya kering. Nah, jadi akhlak, kalau hukum tidak tegak keadilan, itu artinya akhlak suatu bangsa itu lagi rusak. Jadi saudara, antara hukum dan kait harus saling menopang ke depan. Mudah-mudahan ICMI dan ormas Islam yang lain juga bisa membantu ini. Ya, itu aja saya tambahannya. Silahkan kalau yang jawaban tadi Pak Atip sama Pak Umar. Terima kasih Pak Lili. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya, selanjutnya silahkan Prof Atip. Ya baik, terima kasih. Saya menambahkan sedikit aja ya, yang sebetulnya teks hukumnya sudah tuntas itu ya. Tadi kalau tidak salah terkait dengan putusan etiknya, tadi saya ingin mengulangi yang saya sampaikan. Di bagian akhir tadi Prof. Jimli mengatakan bahwa sanksi etik itu tujuannya seperti takzir atau ya kayak peringatan begitu, bukan legal sanction ya, sanksi hukum. Ya meskipun demikian nuansa sanksinya itu ada di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, itu berarti dengan tidak hormat. Karena kalau menurut pandangan saya, etik dalam pengendalian yang murni itu kan berada pada kesadaran yang bersangkutan ya.
untuk istilahnya menghukum diri sendiri. Jadi di luar pihak itu hanya menyatakan bahwa ada pelanggaran etik. Dan satu mahkamah etik yang dipasarkan cukup sabar oleh Prof. Jimli ya, Mahkamah Etik Nasional itu kan memerlukan sebuah prasyarat awal, yaitu edukasi etis ya untuk penggunaan akhlak terlebih dahulu. Nah, terbuktikan terjadi kontradiksi di kita ya, di lain pihak ingin menjunjung etik, akan tetapi pada pihak yang lainnya justru sangat menekankan kepada positivisme hukum gitu. Jadi agak kontradiktif di sini. Nah, makanya terkait dengan putusan MK itu, menurut saya ini sebuah kalau Pak Jimli menyebut terobosan, meskipun ya kontra menyebutnya sebagai sebuah penyelundupan gitu, Prof. Jimli menyebut terobosan. Nah, ini semacam thariqatul jamu gitu, di ini ada nanti etiknya ada, akan tapi sebagai sebuah periode transisi agar betul-betul masyarakat kita itu masyarakat etik gitu. Nah, tampaknya Pak Jimli itu menggabungkan di situ, memberhentikan tapi tidak memecat dengan tidak hormat. Makanya tadi saya menekankan di sini, apa setelah putusan MK selanjutnya adalah taubat etik, karena sudah dinyatakan oleh MK semua hakim konstitusi itu melanggar etika. Yang diberi teguran ringan, taubatnya apa? Bahkan kalau kemudian ada yang mundurkan diri juga, menurut saya bagus gitu kan. Etika itu ukurannya sangat mungkin bukan sensitif kali ya, kesadaran ya, nilai etis itu berada pada yang bersangkutan. Jadi bukan kemudian dipaksa-paksa ya. Dan itu MK sudah selesai tadi menurut saya bahwa ada pelanggaran etika. Nah, tinggal sekarang yang dinyatakan melanggar etika itulah ya, karena saya menggunakan bahasa etik, yaitu taubat etik. Jangan kemudian menunggu disanksi. Kalau itu sudah terjadi, maka ini bukan lagi secercah ya, harapan ya, akan tetapi ini sudah menjadi bintang terang. Nah, kalau ada taubat etik. Nah, jadi kalau tadi saya mengulangi, apa setelah putusan MK harus taubat etik. Terlebih-lebih lagi, hakim Mahkamah Konstitusi itu kan negarawan, begitu. Jadi Prof. Jimli, saya kan sebagai mantan calon hakim konstitusi tahun 2013 ya, dengan Pak Aswanto, Pak Wahidudin, itu kan dulu ada panelnya Pak Profesor Safi Ma'arif, Yasin Muzadi, ya, begitu. Itu ditekankan sekali masyarakat negarawan itu dengan etik ya. Bahkan saya teringat saya ditanya oleh Pak Hasim Mujadi, ya, menurut Pak Hatip itu hakim itu apa? Karena yang nanya Kiai, ya saya mengutip saja, al-hakimu idza istahada fa asaba falahu ajrani wa lain akhta falahu wahid. Jadi tidak ada hakim itu yang kemudian dia dipersalahkan putusannya, tapi dia dipersalahkan apabila melanggar etika. Dan sudah dibuat code of conduct-nya yang tadi disebut oleh Pak Jimli. Dan pada level internasional sebetulnya kelemahan dari ketentuan tertulis itu yang merupakan kesepakatan negara-negara, antara lain dilengkapi kalau mungkin akan disempurnakan dengan beragam code of conduct. Dan itu dimaksudkan sebagai transitional norms agar para pihak itu merasakan dulu ya ada pada level kenyamanan sebelum kemudian
dijadikan sebagai hard law. Singkat kata, putusan etik ini harus ditindaklanjuti dengan taubat etik dan harus dimulai oleh para hakim konstitusi yang dinyatakan oleh MK-MK semuanya melanggar etika. Terima kasih. Oke, makasih Prof. Atif. Selanjutnya Pak Umar Hussein. Baik, terima kasih. Ya, maksimal 5 menit Pak Dokter. Dari Pak Jimli dan Pak Atif seirama ya tentang pentingnya etika ya. Etika ini kan sebenarnya kalau kita kembali kepada pemikiran Pak Suryono Sukanto tentang unsur-unsur penegakan hukum itu ada pada poin terakhir yaitu tentang budaya hukum. Kalau sudah ada budaya taat hukum dalam hal ini malu, maka itulah puncak keberhasilan daripada tegaknya hukum. Misalkan, yang paling sederhana ini kan kita bicara pada level yang tinggi. Apakah kita misalkan pengendara misalkan benar-benar taat terhadap lampu lalu lintas pada saat jam-jam yang sama atau jam-jam yang berbeda menurut saya. Apakah kalau di tengah malam dan di pagi hari kita taatnya sama? Apakah kalau ada petugas, tidak ada petugas, kita taatnya sama? Dan apakah kalau kita melakukan pelanggaran, kita secara otomatis menjalankan tanpa harus diperintahkan dan lain sebagainya. Nah, kalau sendi-sendi itu sudah jalan, maka sebenarnya lautan etika yang tadi disampaikan Prof. Jili sudah mulai tumbuh, sudah mulai penuh kolam airnya atau lautannya. Nah, oleh karena itu memang proses ini bukan proses sekali jadi, tapi proses yang cukup lama dan butuh kesabaran. Bukan berarti kawan-kawan yang menginginkan sebuah tegas, keras, dan sebagainya itu dalam hidup yang berbeda, tidak. Tapi justru merupakan pemacu kita untuk selalu memperluas ranah daripada etika ini. Nah, kalau etika ini sudah masuk di relung-relung masing-masing individu, di masing-masing rumah masyarakat, maka aspek malu ini makin mengedepan, gitu kan. Sehingga orang mau melakukan apa saja itu mikir-mikir, apakah tindakan saya ini memalukan atau tidak. Tidak hanya tadi benar salah, gitu kan, memalukan atau tidak. Dan kita bisa merasakan ya, terutama yang lebih senior, hal-hal yang dulu memalukan sekarang justru tidak memalukan sekarang. Nah, kita ingin kembali kepada tataran norma yang normal ya, tataran norma yang normal yang kira-kira intinya adalah perbuatan-perbuatan buruk itu memalukan. Maka dikatakan di dalam sebuah hadis, kalau kamu tidak punya malu, ingat kata kuncinya malu, berbuatlah sesuka hatimu. Ya itu sudah di-loss saja gitu. Tadi rem kita itu ada malu. Nah, oleh karena itu ada diksi yang menarik dari Prof. Atif adalah taubatan etik gitu kan, masing-masing maupun komunal gitu kan. Bagaimana itu dihimbau kepada semua komponen. Semakin banyak tokoh bangsa yang bicara seperti Bu Mega, Bang Fahri Ali dan bicara tentang itu, maka kemungkinan besar relung-relung kosong, atmosfer kosong ini akan terisi oleh tema-tema etika. Demikian Pak Lili, terima kasih. Ya, baik Pak Dr. Umar, terima kasih. Saya memanggil Prof. Andi Faisal. Prof. Andi. Prof. Andi Faisal. Halo, Prof. Andi Faisal. Ya. Ya. Silakan Prof. Berikan waktu 5 menit dalam perspektif politik terkait dengan putusan 90 Mahkamah Konstitusi dan putusan MK-MK ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua para ahli pakar hukum, Prof. Jimli, Pak Atif, ya, Pak Umar Hussein, dan juga banyak yang sudah bertanya tadi.
saya kira apa yang diperdebatkan selama ini di level masyarakat tentang kasak-kusuk soal ini ya sudah terurai oleh Profesor Jimli tadi, dan mudah-mudahan bisa menenteramkan masyarakat. Yang kedua, aspek akhlakul karimah tadi itulah yang diutamakan dan ditambahkan oleh Prof. Atip, bahwa ini adalah soal kemaslahatan umat ya, kemaslahatan bangsa, sehingga kita menatap masa depan ketimbang membicarakan persoalan ini terus-menerus, sehingga kita bisa semakin terpuruk ya. Kalau terus-menerus ini tidak ada penyelesaian ya. Ya sekalipun memang ini banyak yang menyayangkan sebetulnya, karena ya negeri kita ini sudah 78 tahun merdeka, tapi persoalan hukum juga ternyata belum tuntas ya. 5 pengadilan ini banyak sekali yang bermasalah ya. Pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan kasasi, bahkan adalah di PK, ada Mahmilub, ada Petun, pengadilan agama. Saya sendiri pribadi melewati 2 kali Petun dan menang ingkrah tapi tidak dieksekusi ya. Ini semua menjadi masalah, dan di tengah masyarakat banyak persoalan kecil-kecil tapi di penjara berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi ada masalah besar, korupsi besar-besaran, triliunan ya, tidak tersentuh hukum. Ini semuanya masih menyisakan PR yang besar sekali kita semua untuk dalam konteks bernegara ini ya. Ini memang persoalan konstitusi ini ya kalau saya pribadi ya menyedihkan sebetulnya, karena bisa jadi ini ya, ini kan interpretasi ya, sengaja dibuat sehingga memang biarlah etikanya salah, biarlah lewat begitu saja, pasti juga diterima. Yang penting tujuannya gol. Dan ini sudah lama diprediksi sebetulnya oleh, kalau kita lihat WA Group ya, bahwa ini nanti Gibran pasti gol ya. Dan itu sudah dipasangkan pokoknya di MK keluarganya. Itu memang sudah lama dibayangkan. Sekarang ini yang dibayangkan lagi itu KPU. Nah, itu juga akan banyak sekali prediksi bahwa akan seperti tahun 2019 ya, akan terjadi seperti itu, ketidakpastian tentang kemenangan, dan terus membelah dan membedah masyarakat kita tentang itu, bahkan melahirkan cebong dan kampret, dan terus menerus. Dan sekarang ini ada lagi kadrun ya, mulai meredup lagi, ada lagi Wahabi, ada lagi Salafi, dan seterusnya. Dan ini memang saya kira hukum ini perlu dibenahi ya, seadil-adilnya ya. Kita mengambil contoh yang terbaik lah di negara-negara maju ya. Di sini banyak alumni Amerika, alumni Kanada, alumni Eropa, dan seterusnya, alumni dalam negeri yang luar biasa, dan ahli hukum. Tapi ini ya memang perlulah, sangat perlu. Dan kalau terus begini kayaknya ya selalu ada tadi pertimbangan demi kemaslahatan, demi kedamaian, demi ya, berarti kan hukum tidak tegak jadinya ya. Padahal untuk melahirkan namanya masyarakat madani ya, ini terakhir poinnya Prof. Lili ya. 4 ranah ini yang harus selalu berdiskusi, berdiskursus, dan independen, dan saling mengkritisi. Pertama, negara ya, negara dengan segala perangkatnya yang biasa dikenal dengan trias politika itu ya, itu pun harus melahirkan good governance
ya legislatif mengkritisi eksekutif, eksekutif mengkritisi yudikatif, dan seterusnya. Nah, masalah MK ini ternyata memang masuk kategori legislatif. Selama ini ya masyarakat menganggapnya ini masuk kategori yudikatif. Jadi legislatif di atas legislatif. Dan bisa boleh dikata ya tiba masa tiba akal. Apa yang menjadi kebutuhan, ya itulah yang dilakukan gitu. Dan ini yang menjadi semacam uncertainty ya dalam hal penegakan masyarakat madani ini. Ya. Nah, yang kedua, ranah pasar. Nah, pasar juga ini bermain sangat luar biasa. Bisa membeli, bisa menyogok, bisa macam-macam usahanya, ya, sehingga bisa berhenti semua itu. Dan ini konon ya persoalan MK ini juga ya terlibat soal pasar ini. Artinya pengusaha, oligarki, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, public sphere. Ya, inilah kita ICMI ini. Menjadi NGO, menjadi civil society organization, ya, yang selalu kritis apabila ada masalah. Dan saya kira inilah kita memang ya ICMI, di dalamnya ada SIDES, ya inilah kita berusaha agar kritis terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum, etika. Dan etika ini ya, ini kalau hanya sekedar baik dan buruk ya selesai begitu saja karena bisa subjektif ya. Ini lagi-lagi masalah, jadi sekalipun ada tadi, ya itu jadi tempat apa namanya kekuasaan baru saja, tapi tidak akan menyelesaikan masalah ya. Yang berikutnya ya terakhir ya private sphere. Kita semua individu ini harus selalu bisa berbicara, dan makanya forum seperti ini juga kita buka, siapapun ini secara individual bisa menulis, bisa menyampaikan, bisa berbicara, dan semuanya sekarang difasilitasi dengan WA group, dengan media sosial, sehingga suara-suara mereka ya paling tidak bisa tadi melahirkan checks and balances lah, sehingga ujungnya melahirkan masyarakat madani, ya masyarakat civil society atau masyarakat berkeadaban, berkeadilan, mengatasi civil society organization, karena ini sering juga dikacaukan ini ya. Jadi civil society itu adalah tujuan atau masyarakat madani tujuan, tapi alatnya adalah civil society organization seperti NGO, Muhammadiyah, NU, HMI, dan seterusnya. Dan inilah saya kira mudah-mudahanlah pemilu 2024 benar-benar adil, jujur, langsung, dan tidak ada intervensi, tidak ada permainan, tidak ada istilahnya mati lampu, kemudian mengubah switching itu suara, kemudian perhitungan dari daerah, dari tingkat terendah sampai tingkat KPU, itu semuanya jujur. Dan seharusnya sih ada TikTok, ada semacam terakhir ya, semacam YouTube yang bisa mengcover semua rekapitulasi suara di TPS, sehingga itu tidak hilang di cloud ya, sehingga tidak ada lagi kebohongan di sini ya. Dan tentu saksi-saksi ini seharusnya disediakan, saksi 720.000 saksi, ini yang seharusnya disediakan, sehingga ini bertanggung jawab, tidak ada lagi semacam ketidakjujuran dalam hal ini. Oke, demikian ya Prof. Lili, ya terima kasih lagi Prof. Jimli yang luar biasa menjadi guru kita semua. Ini ada Pak Apendi Arsyad yang selalu siap menulis, Prof. Atib, dan juga Prof. Pak Dr. Umar Husain yang selalu juga kita tanya-tanya soal hukum ya. Demikian kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan tetap aktif untuk acara-acara SIDES, bekerja sama dengan kami ISMI bersama dengan Dewan Pakar dan seterusnya yang juga selalu aktif mengisi acara-acara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Andi. Ini
saya buka pertanyaan lagi, ada satu pertanyaan ya Prof. Atip atau Prof. Jimli atau yang lain nanti yang menjawab dari Pak LK ini. Pak LK itu mengatakan bahwa di Prancis pada tahun 2016 itu MK Prancis itu membatalkan undang-undang yang melarang pernikahan sesama jenis. Tetapi kemudian ada usaha PK gitu, dan itu berhasil itu peninjauan kembali. Ya sebenarnya memang ya di konstitusi kita kan memang Mahkamah Konstitusi itu putusannya final dan mengikat, nggak ada usaha PK itu kan memang di Undang-Undang Dasar. Tapi silakan mungkin Prof. Atip untuk menjawab apa ada kemungkinan PK terhadap putusan MK. Prof. Atip, silakan. Mungkin Prof. Jimli aja yang lebih ya. Prof. Jimli masih ada nggak ya? Jangan-jangan udah keluar nih Prof. Jimli. Oh gitu. Pak Ya. Ketum sudah masuk, Prof. Lili. Sudah keluar Prof. Jimli. Sudah keluar ya? Ya baik. Ini pertanyaan terakhir ini nanti Ya. ditutup oleh Ketua Umum kita, Prof. Arief Satrian. Ya silakan Prof. Atip. Ya, jadi gagasan untuk dibuka kemungkinan adanya PK di Mahkamah Konstitusi kan digulirkan ya, dan menjadi bahan diskusi tentunya berdasarkan kepada pengalaman ya selama ini dan khususnya juga yang terakhir. Nah, mungkin jawaban yang paling konkret ya itu harus mengubah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tadi sudah dikutip oleh Prof. Jimli, yang putusannya itu final and binding. Tapi catatan saya sebetulnya tidak mudah ya, karena yang diuji itu di sini adalah norma. Makanya tadi Pak Jimli mengeluarkan satu statement dengan mengutip dari Hans Kelsen sebagai pionir dia ya, ada dari Mahkamah Konstitusi dan dia adalah ketua Mahkamah Konstitusi pertama di Austria. Bahwa hakikatnya dia legislatif tapi negatif, legislator si Mahkamah Konstitusi itu. Nah, jadi kalau kemudian ada kasasi lagi, maka ini persoalannya terkait dengan hierarki dari norma itu sendiri ya. Nanti bagaimana kelembagaan institusinya dari Mahkamah Konstitusi itu. Kalau saya sendiri sebetulnya lebih setuju final and binding ya, dari Mahkamah Konstitusi itu. Jadi persoalan kemudian ada anomali-anomali ya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sepanjang itu kemudian dapat ya Mahkamah Konstitusi memperlihatkan argumentasi yang kuat dan bukan sebuah pelanggaran etik, itu hal yang lumrah di dalam putusan mahkamah. Karena kita juga bercermin, umpamanya Mahkamah Internasional itu final and binding. Tidak ada kasasinya di situ. Nah, itu relatif sukses Mahkamah Internasional itu karena memang hakim-hakimnya dikenal dan memiliki di samping kapasitas ya yang tidak diragukan lagi penguasanya dalam hukum internasional dan mewakili tradisi hukum yang ada di dunia, juga teruji secara etik. Mahkamah Internasional itu dia tidak ada masalah dengan keputusannya yang final and binding. Jadi masalah di Mahkamah Konstitusi itu bukan pada putusan final and bindingnya, tapi belum mapannya integritas dan etika dari hakim. Nah, makanya Pak Jimli juga menyampaikan ya dalam pengantarnya ketika membuka persidangan di Mahkamah Etik itu, pemahaman yang keliru. Namanya DPR merecall hakim. Nah, padahal yang dimaksud itu kan adalah DPR itu mencalonkan ya. Jadi diberi kewenangan
untuk mengajukan calon. Dan itu bukan wakil DPR di Mahkamah Konstitusi, tapi kemudian dipahami dengan kasus ditariknya Pak Aswanto itu. Nah, jadi yang berkontribusi terhadap runtuhnya ya etika hakim konstitusi juga di luar hakim konstitusi, di mana DPR itu sendiri yang mengusulkan, kemudian juga presiden eksekutif dia juga mengusulkan. Di situ itu dua lembaga yang disinyalir semacam ada self decay gitu ya terhadap integritas Mahkamah Konstitusi. Jadi catatan saya bukan pada mengubah ya sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding, tapi justru pada penguatan etika dari hakim itu sendiri. Karena dengan kuatnya etika, saya berikan contoh di Mahkamah Internasional itu tidak ada masalah dengan putusannya yang final and binding. Terima kasih. Baik, makasih Prof. Atif. Baik, Ibu Bapak sekalian, di ruang Zoom ini sudah bergabung Ketua Umum MPP IJMI, Prof. Arief Satria. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Arief, kita sudah berdiskusi tadi awal sudah ada pembicara kunci Prof. Jimli Asidiki, dan kemudian juga sudah ada pembuka acara oleh Wakil Ketua Umum IJMI Pak Andi Anjar. Ini mengingat waktu nanti sampai jam 9.30, ada sisa waktu 9 menit Prof. Arief. Kami persilakan Prof. Arief untuk memberikan pengarahan dan sekaligus juga menutup acara webinar ini. Kami persilakan Prof. Arief. Baik, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jimli dan juga Pak Atif, Pak Umar Husin, ya, Mas Lili, Pak Andi Anzar, dan juga hadirin sekalian, ya, Direktur Sides. Pertama saya mohon maaf tadi pada waktu mulai sedang dalam penerbangan dari Denpasar, alhamdulillah ini baru nyampe rumah nih. Dan tadi saya sepanjang jalan juga mengikuti diskusi yang saya kira luar biasa, karena IJMI punya peran penting dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya pada waktu pembukaan Silakmas IJMI kemarin menyampaikan salah satu pesan kita adalah bahwa IJMI berusaha untuk terus mengawal berbangsa dan bernegara itu juga untuk memperkuat sebuah sistem ya, di mana masyarakat dan publik itu terbangun rasa kepercayaan kepada infrastruktur kenegaraan yang ada ini. Jadi trust itu menjadi komponen yang paling penting dalam berbagai arena, baik politik, hukum, maupun ekonomi, maupun kehidupan sosial, karena kemajuan bangsa itu akan sangat ditentukan oleh sejauh mana high trust society ini bisa dibangun. Nah, apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi menjadi menarik. Ketika Mahatma Gandhi mengatakan ada 7 dosa besar, yang itu adalah menjadi bahan introspeksi buat kita semua, buat ilmuwan, buat bisnismen, buat kaum beragama, maupun buat politisi. Karena 7 dosa besar itu, yang pertama adalah kekayaan tanpa kerja, kesenangan tanpa nurani, kemudian pengetahuan tanpa karakter, ilmu tanpa kemanusiaan, beragama tanpa pengorbanan, bisnis tanpa etika, dan politik tanpa prinsip. Ya. Jadi semua itu mengandung kerangka etik bagi seluruh komponen dalam kehidupan berbangsa ini. Kaum intelektual, kaum market, ya, pengusaha, ya, bisnismen, kemudian juga negarawan maupun para politisi. Nah, jadi Bapak sekalian, itulah diskusi yang tadi sudah saya simak dari Prof. Jimli tentang bagaimana menegakkan etika dalam berbangsa dan bernegara. Mas Atif juga menyampaikan tentang pentingnya taubat etik. Pak Umar Husin pentingnya budaya hukum yang harus terus dibangun. Saya kira ketiganya menjurus pada sebuah tahapan kita untuk
meningkatkan kematangan kita dalam kehidupan berbangsa bernegara, kematangan kita dalam berdemokrasi. Oleh karena itu pemilu 2024 sebagai salah satu instrumen demokrasi harus kita jaga kualitasnya, harus kita jaga kematangannya, dan juga kita semua harus benar-benar sama-sama berusaha untuk menciptakan sebuah iklim di mana kepercayaan publik ini benar-benar kepercayaan kepada aparat penegak hukum, kepercayaan kepada TNI, kepercayaan kepada KPU, kepercayaan kepada ASN, ya, kepercayaan kepada seluruh komponen dan lembaga peradilan, semua itu benar-benar bisa dijaga kepercayaan. Oleh karena itu independensi seluruh komponen yang menempati posisi-posisi strategis itu harus benar-benar dijaga. Independensi, kemudian objektivitas, ya, dan profesionalitas segala organ yang ada di negara ini untuk bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. Hadirin sekalian, yang terakhir adalah tentang keadilan. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 8 kan jelas Al-Quran menegaskan janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Jadi keadilan itu universal, keadilan itu berlaku untuk siapa saja. Itulah Islam mengajarkan kerangka etik, ya, yang saya kira sangat penting untuk menjadi inspirasi buat kita semua dalam menjalankan peran sebagai ilmuwan, peran sebagai politisi, peran sebagai pemegang kekuasaan, peran sebagai bisnismen, dan peran kemasyarakatan kita ini prinsip-prinsip yang keadilan, prinsip etik inilah yang terus harus kita jaga. Itulah nilai mulia yang menurut saya harus terus kita junjung. Nah, bagaimana nilai-nilai itu bisa kita institusionalisasi sehingga institusi yang ada ini bisa mengatur perilaku agar orang-orang itu benar-benar sesuai dengan koridor aturan main, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Karena Prof. Jimli juga sering mengatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa itu adalah ditunjukkan oleh kematangan institusi. Ya. Jadi kemajuan demokrasi itu juga ditunjukkan oleh kematangan institusi demokrasi. Jadi bagaimana kita comply pada aturan main yang benar sudah kita lakukan. Nah, jadi kemarin IJMI dalam rekomendasi Silakenas juga jelas sekali lagi menegaskan bahwa berharap dan mendorong pemilu ini berjalan dengan baik, profesional, jujur dan adil, ya, dan kemudian seluruh komponen yang ada ini benar-benar bisa menjaga kepercayaan publik, karena jangan sampai institusi yang sudah terbangun dan sudah mendekati tahapan kematangan demokrasi rusak gara-gara kepercayaan itu luntur. Karena hasil penelitian LIPI menunjukkan bahwa kematangan demokrasi itu sejak pasca reformasi ini bisa dicapai setelah 7 kali pemilu. Nah, kita baru sampai 5 kali. Nah, moga-moga kalau bisa 2 kali pemilu lagi, kita bisa memasuki sebuah di mana kematangan kita kehidupan berbangsa dan bernegara, kematangan kita berdemokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saya kira itu Mas Lili, ya, penutup saya, catatan saya, dan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Jimli, Prof. Atif, Cak Umar, ya, dan juga Sides yang telah memberikan inspirasi bagi kita dan semangat baru untuk terus membangun bangsa yang berkarakter, ya, membangun etika dalam kehidupan demokrasi, dan itulah sebuah upaya kita untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ketua Umum IJMI, Prof. Dr. Arief Satria, yang sudah memberikan arahan dan penutup yang luar biasa, sekira yang harus kita pedomani dan laksanakan bersama. Ini sudah menyimpulkan dari diskusi kita awal tadi sampai akhir ini bahwa prinsip etik dan keadilan itu bersifat universal itu, dan itu harus kita junjung tinggi. Kita sebagai intelektual yang tergabung dalam IJMI ini harus mempedomani prinsip etik dan keadilan itu.
Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof. Dr. Arif Safia yang telah memberikan arahan. Terima kasih juga kepada Prof. Jimli Asidiki, Pak Waketum, Pak Andi Anjar, Prof. Andi Faisal Bakti, Direktur CIDES, para narasumber Prof. Atip dan Pak Dr. Umar Hussein yang sudah memberikan pencerahan pada malam ini. Khusus untuk kepada peserta webinar ini, luar biasa. Makasih atas kehadiran, hadir sampai ada 237 dan sekarang sisa 180-an. Ini suatu peserta yang luar biasa di tengah-tengah kesibukan Ibu Bapak sekalian meluangkan waktu. Cinta pada ICMI, cinta pada ilmu pengetahuan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian. Kalian izin Prof. Pak Andi Anjar, silakan menutupnya. Udah cukup Prof tadi. Cukup ya. Kalau udah cukup kita sampai di sini. Berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ketum. Terima kasih Pak Andi semuanya, makasih semuanya. Teman Pak Andi, Terima kasih Pak Prof. Ya, Terima kasih. semua mahasiswa. Terima kasih. semua. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lili, makasih Prof. Lili. Oke, sama-sama. Ya, sama. Terima kasih. Nanti masalah KPU, sama KPU kita lanjut. Kapan kita aduh, kopi darat. Ini insya Allah kita usahakan Kopi darat. Baik. Kopi darat. Kalau ya Pak Hairul, makasih Pak Wasekjen ya. Makasih juga pada Pak Siba dan kawan-kawan nih yang sudah Pak menyiapkan. Siba. Pak Siba, makasih Pak Ya, Siba. Sama, makasih juga Prof. Lancar acara. Makasih Pak Siba, Pak Yasril, makasih. Sama-sama. Semua. Pak Yasir. Assalamualaikum. Prof Lili kopi darat, Prof Lili. Prof Lili kopi darat. Dari itu ya, makasih. Ya.